Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Najahro Widiarno. Di video kali ini saya akan mengkonseling seorang anak yang memiliki masalah yaitu penakut akan hujan, angin, dan petir. Silakan disimak video konseling saya. Sebelum memulai video konselingnya, saya akan mengenalkan anak ini terlebih dahulu. Namanya Stefani, usianya 6 tahun, dia 2 bersaudara dan dia tinggal dengan orang tuanya. Sekarang dia akan memasuki sekolah dasar. Permasalahan anak ini setelah saya melakukan observasi kepada orang tuanya dan saya juga selaku gurunya, jadi mengetahui dia memiliki ketakutan terhadap angin, hujan, dan juga petir. Karena anggapan dia kalau hujan itu akan terjadi tsunami, sedangkan anggapan dia jika dia melihat kilatnya petir atau dia mendengar suara petir, anggapannya pasti akan menyambar ke orang dan akan mengakibatkan orang itu meninggal. Dan untuk angin, dia ketakutan karena dia pernah mengalami di daerah sini ada angin yang sangat besar hingga genteng rumah juga berterbangan dan dia melihat. Nah, dari sana dia ketakutan karena anggapan dia kalau setiap angin itu akan angin puting beliung. Sekarang yaitu latar belakang orang tuanya. Alhamdulillah anak ini dari keluarga yang sangat berkecukupan. Dia mempunyai 1 orang kakak perempuan. Orang tuanya merupakan sarjana dua-duanya dan yang ibunya bekerja sebagai guru sedangkan ayahnya bekerja sebagai polisi. Dari kesehatan orang tuanya tidak memiliki sakit fisik ataupun psikis. Mereka dua-duanya mempunyai kesehatan yang baik. Penanganan yang saya lakukan kepada anak ini yaitu saya menggunakan teknik CBT, yaitu Cognitive Behavioral Therapy, di mana saya melakukan pendekatan terlebih dahulu, lalu saya menggali masalah apa, karena dengan pendekatan ini kita bisa anak itu merasakan nyaman ke kita, ingin bercerita. Nah, setelah itu saya menggunakan diagramnya dari angka 1 sampai 10, ingin mengetahui berapa takutnya dia terhadap fobianya itu. Lalu saya di sini menanyakan perilaku, situasi, tindakan, perasaan dia ketika menghadapi hal yang ditakutinya. Dan setelah ini saya mengubah pikiran dia karena dari pikiran akan timbul perasaan, tindakan, dan juga situasi yang lain. Jadi di sini saya mengubah pikiran dia bahwa tidak selamanya hujan ini akan tsunami, tidak selamanya petir ini menyambar ke orang, tidak selamanya angin ini akan angin puting beliung. Namanya siapa? Stefani Areta Salsabila. Umurnya berapa tahun, Dek? 6 tahun. Sekolahnya di mana? Di era Anissa. Sekarang mau ke SD ya? Ada SD-nya mau di mana? Di Cincin. Gimana kabar Ade hari ini? Apa aja kegiatannya yang Ade lakukan hari ini? Mandi, terus makan, terus main HP, terus nganterin mama ke pasar, pintar. Terus apa lagi? Nonton TV. Ada lagi? Enggak. Gimana? Ade duduknya udah nyaman? Udah. Jangan tegang ya. Di sini ibu udah tahu sebelumnya kalau Ade itu takut sama hujan, sama petir, sama angin. Nah, ibu udah tahu. Di sini Ade jangan takut kalau orang-orang tahu nih kalau Ade takut sama hal yang itu. Karena dalam sini konseling seperti ini ada namanya asas kerahasiaan. Jadi kalau kerahasiaan itu nggak boleh dibongkar. Jadi hanya Ade sama ibu yang tahu ya. Orang lain nggak akan tahu. Jadi Ade jangan takut ya. Oke, di sini ibu maunya Ade itu curhat. Gimana sih pertama-tama Ade takut sama angin? Gimana? Oh, takut angin puting beliung. Pertamanya itu takut karena apa? Oh, Ade pernah lihat gitu barang-barang genteng terbang karena ada angin, jadi Ade takut. Terus kalau hujan kenapa? Oh, jadi Ade kalau ada hujan itu
anggapannya bakal tsunami. Iya, terus kalau takut sama petir gimana? Jadi sepertinya takut masuk ke rumah. Pertama-tamanya gimana itu Ade takut petir? Ceritanya gimana Ade takut sama petir? Takut nyamber ke orang. Terus waktu itu ada kejadian apa lagi nih Ade pernah? Oh iya, tadi hujan. Ada petir terus. Jadi ada itu pas di kolam renang. Ada hujan, terus hujannya sama petir gitu. Terus si petirnya orang naik ke atas. Karena apa? Petirnya langsung nyamber ke air. Oh, jadi Ade dari sana udah langsung takut sama petir gitu. Oke. Oke, sekarang ibu bakal gambarin tangga ya. Di tangga ini ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini ada 10 tangga. Angka 1, dengerin ya Dek. Angka 1 ini ada yang gak takut nih sama petir, sama hujan, sama angin. Kalau angka 10, ada takut banget sama hujan, sama angin, sama petir. Coba dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ketakutan Ade di mana ya? Coba cek lagi sama Ade. Di mana? Dari 1, 2, 3. Oh, jadi Ade rasa takutnya ada di angka 6. Nah, berarti Ade nggak takut banget, tapi emang Ade takut ya sama angin, hujan, sama petir. Ya? Sekarang ibu mau nanya nih, tujuan Ade pengen dikonseling sama ibu kenapa? Kenapa? Bisa boleh cerita kenapa pengen dikonseling? Pengen menghilangin apa? Rasa takut dari apa? Hujan, sama angin, sama petir. Oke. Ibu mau nanya ya sama Ade ya. Kapan terakhir kali Ade ngerasain takut adanya hujan, angin, sama petir kapan? Kemarin? Kemarin waktu di mana? Di saung. Saungnya ada di mana? Di kawal. Lagi sama siapa Ade? Lagi sama papa, sama bunda. Pikiran Ade nih, waktu ada hujan, ada angin, sama petir gimana pikirannya? Oh, jadi kalau hujan takut tsunami, terus waktu ada petir gimana pikiran Ade? Nyamper ke orang, terus waktu ada angin? Takut angin puting beliung. Oke, Ade sekarang lihat ke buku gambar. Di sini ibu punya ada gambar yang lagi ketawa, ada yang lagi senyum, ada yang lagi sedih. Coba Ade boleh tunjukin ke ibu waktu Ade ngerasain takut sama angin, hujan, sama petir. Gimana nih ekspresi Ade? Coba boleh dibuletin? Mana? Oke, makasih. Jadi waktu ada hujan, ada angin, ada petir, Ade perasaannya itu sedih, takut, cemas ya. Nah, ibu mau nanya nih, hal apa yang dilakuin Ade waktu ada angin, hujan, sama petir apa? Waktu ada angin, hujan, sama petir, hal yang dilakuin Ade itu apa? Ngumpet, terus? Ke mama. Jadi Ade waktu ada hujan, angin, sama petir, Ade ngumpet, Ade meluk ke mama. Nah, kan tadi ibu udah nanya-nanya nih, kapan terakhir kali Ade takut sama hujan, angin, sama petir? Gimana perasaan Ade? Situasi Ade waktu itu gimana? Tindakan apa yang udah Ade lakuin saat ada angin, hujan, sama petir? Sekarang ibu akan ngasih penjelasan ke Ade, dan Ade harus selalu ingat ya, harus ditanamkan di diri Ade bahwa tidak selamanya ada hujan itu bakal tsunami. Tidak selamanya ada angin itu angin puting beliung. Tidak selamanya ada petir itu akan nyamber ke orang. Oke, sekarang kan Ade udah tahu kalau tidak selamanya hujan akan ada.
tidak akan selamanya tsunami. Ingat-ingat di diri adik ya, gak akan selamanya ada angin atau angin puting beliung. Gak selamanya juga ada petir ini akan ada nyamber ke orang petiran enggak. Jadi adek misalnya kalau pengen merubah itu pikiran adeknya itu dulu ya. Nanti kalau pikiran adek udah merasa nih kalau oh ya kalau ada hujan itu nggak akan ada loh tsunami, nggak selamanya ada tsunami. Nah kalau adek pikirannya udah bagus gitu nanti hati adek kalau ada hujan bakalan biasa aja ya, nggak akan ngerasa takut, nggak akan ngerasa gelisah, nggak akan. Jadi tindakan adek juga kalau ada hujan, kalau pikiran adeknya udah bagus gitu akan diem aja, nggak akan ngumpet kemana, nggak akan ngumpet di bawah meja. Jadi adek harus selalu ingat kata-kata itu tadi ya, bahwa tidak selamanya hujan akan tsunami, tidak selamanya angin itu angin puting beliung, tidak selamanya petir itu akan nyamber ke orang. Ya, gimana perasaan adek sekarang kalau udah dikonselin? Udah membaik? Ya. Sekarang ibu mau nanya nih, kan tadi adek ada di angka ke-6 ya, di tangga ini. Coba sekarang adek tunjukin ke ibu, adek ada di tangga berapa sekarang? Kan adek udah berkurang nih, ada di tangga berapa? Oh, ada di tangga 3. Oke, berarti adek sekarang udah mengerti ya. Gimana tadi ulangi lagi kata ibu? Tidak selamanya tidak selamanya hujan itu akan tsunami. Lanjut, apalagi? Tidak selamanya akan tsunami. Ya, tidak selamanya angin. Tidak akan selamanya angin itu angin puting beliung. Terus, tidak selamanya ada petir itu akan nyamber ke orang. Oke? Ingat-ingat siap? Siap? Tos dulu dong. Sekarang nih ibu punya coklat buat adek. Nah, ibu kasih coklatnya ke adek asalkan adek harus selalu ingat kata-kata ibu ya. Tidak selamanya hujan itu tsunami, tidak selamanya angin itu angin puting beliung, tidak selamanya petir itu nyambar ke orang. Nih coklat buat adek. Makasih ya. Sekian video konseling dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.